Ada sebuah pelajaran tua yang terus berulang dalam sejarah manusia, tetapi hampir selalu dilupakan setiap kali keadaan terlihat normal. Pelajaran itu sederhana. Ketika krisis besar datang, manusia tidak makan uang, mereka makan makanan. Mereka tidak minum angka yang tersimpan di rekening, mereka minum air. Mereka tidak bertahan hidup dengan grafik ekonomi yang naik turun di layar televisi. Mereka bertahan hidup dengan barang nyata yang bisa disentuh, dipakai, ditukar, dan dibutuhkan orang lain. Dan ketika sebuah sistem mengalami gangguan, manusia akan kembali kepada hukum ekonomi paling dasar yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Barang yang dibutuhkan banyak orang akan memiliki nilai lebih tinggi daripada simbol nilai itu sendiri. Inilah alasan mengapa pada masa-masa sulit muncul fenomena barter. Bukan karena manusia tiba-tiba membenci uang, tetapi karena manusia lebih mempercayai barang yang memiliki fungsi langsung. Beras bisa dimakan hari ini, air bisa diminum hari ini, obat bisa digunakan hari ini. Nilainya jelas, nilainya nyata, nilainya bisa dirasakan. Sementara uang hanya menjadi alat perantara. Dan ketika alat perantara itu kehilangan sebagian kekuatannya, perhatian manusia akan berpindah kepada barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Yang pertama adalah garam. Kedengarannya sederhana, bahkan terlalu sederhana, tetapi garam adalah salah satu komoditas paling penting dalam sejarah peradaban manusia. Selama ribuan tahun, garam digunakan sebagai alat pembayaran. Garam dibutuhkan untuk memasak, mengawetkan makanan, dan menjaga kebutuhan dasar manusia. Harganya murah ketika pasokan lancar, namun ketika distribusi terganggu, nilainya bisa melonjak jauh lebih tinggi daripada yang dibayangkan banyak orang. Orang mungkin bisa menunda membeli pakaian baru, tetapi mereka tidak bisa berhenti makan. Yang kedua adalah sabun dan produk kebersihan dasar. Dalam situasi sulit, kesehatan menjadi aset yang sangat mahal. Ketika fasilitas kesehatan terbebani atau akses menjadi lebih sulit, menjaga kebersihan menjadi pertahanan pertama yang dimiliki keluarga. Karena itulah barang-barang sederhana seperti sabun, pasta gigi, deterjen, atau cairan antiseptik seringkali menjadi barang yang dicari banyak orang. Murah saat ini, tetapi bisa sangat bernilai ketika pasokan terganggu. Yang ketiga adalah lilin dan alat penerangan sederhana. Banyak orang menganggap listrik sebagai sesuatu yang selalu ada. Padahal sejarah menunjukkan bahwa gangguan energi bisa terjadi karena banyak alasan, mulai dari cuaca ekstrem, masalah infrastruktur, hingga konflik geopolitik. Saat listrik padam dalam waktu lama, benda sederhana seperti lilin bisa berubah menjadi barang yang dicari banyak orang. Nilainya bukan karena bentuknya, melainkan karena fungsinya. Yang keempat adalah korek api. Barang kecil yang sering dianggap remeh ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam situasi darurat. Korek api bisa membantu memasak, membuat api, memberikan penerangan, bahkan membantu menjaga suhu tubuh dalam kondisi tertentu. Ketika kebutuhan dasar menjadi prioritas utama, barang sederhana yang mampu menghasilkan api memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Yang kelima adalah air minum dan alat penyaring air sederhana. Banyak orang baru menyadari pentingnya air ketika akses terhadap air mulai terganggu. Tidak ada teknologi canggih yang bisa menggantikan kebutuhan manusia terhadap air bersih. Karena itu, alat penyaring air, wadah penyimpanan air, dan persediaan air minum sering menjadi aset yang sangat dicari dalam masa krisis. Yang keenam adalah obat-obatan dasar. Kita tidak sedang berbicara tentang menimbun obat secara berlebihan. Kita berbicara tentang kebutuhan yang realistis. Obat penurun demam, perban, antiseptik, dan perlengkapan pertolongan pertama adalah barang yang hampir selalu memiliki nilai saat keadaan tidak menentu. Ketika banyak orang membutuhkan sesuatu yang sama dalam waktu bersamaan, nilai barang tersebut akan meningkat secara alami. Dan yang ketujuh adalah beras itu sendiri. Ini mungkin terdengar lucu. Judulnya berbicara tentang barang yang bisa ditukar dengan beras, tetapi kenyataannya beras sering menjadi salah satu alat tukar paling kuat saat krisis. Alasannya sederhana. Beras adalah kebutuhan pokok bagi jutaan keluarga. Selama orang masih membutuhkan makan, beras akan selalu memiliki nilai yang jelas. Tidak perlu analisis ekonomi yang rumit untuk memahami itu, tetapi ada satu hal penting yang perlu kita pahami bersama. Tujuan memahami semua ini bukan untuk menakut-nakuti siapapun, bukan untuk membuat kita panik. Justru sebaliknya, pengetahuan tentang risiko membuat kita lebih tenang karena kita lebih siap. Orang yang panik biasanya bukan orang yang tahu terlalu banyak. Orang yang panik biasanya adalah orang yang merasa tidak siap menghadapi kemungkinan buruk. Masalah terbesar masyarakat modern seringkali bukan kurangnya uang, melainkan terlalu bergantung pada satu bentuk nilai. Kita diajarkan bekerja untuk mendapatkan uang, kita diajarkan menabung uang, kita diajarkan mengejar uang,
tetapi jarang diajarkan memahami apa yang sebenarnya membuat sesuatu memiliki nilai. Ketika semua orang berlari mengejar simbol nilai, mereka kadang lupa memahami nilai itu sendiri. Disinilah kita perlu bersikap kritis. Setiap kali ada berita ekonomi, inflasi, pelemahan mata uang, atau kenaikan harga pangan, banyak orang langsung mencari siapa yang harus disalahkan. Pemerintah disalahkan, bank sentral disalahkan, pengusaha disalahkan, negara lain disalahkan. Padahal seringkali pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa siap diri kita sendiri. Karena tidak semua hal bisa kita kontrol, tetapi selalu ada hal yang bisa kita persiapkan. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan menghadapi masa depan. Kita juga tidak perlu membayangkan skenario kiamat setiap hari. Yang dibutuhkan adalah kesadaran bahwa stabilitas bukan sesuatu yang otomatis ada selamanya. Sejarah manusia adalah sejarah perubahan. Kadang perubahan itu membawa kemajuan, kadang perubahan itu membawa tantangan. Dan mereka yang bertahan biasanya bukan yang paling kuat atau paling kaya. Mereka yang bertahan adalah yang paling mampu beradaptasi. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar yang bisa kita ambil hari ini. Nilai sejati tidak selalu terlihat mewah. Nilai sejati seringkali tersembunyi di balik hal-hal sederhana yang menopang kehidupan sehari-hari. Saat keadaan normal, kita menganggapnya biasa. Saat keadaan sulit, kita menyadari betapa berharganya mereka. Itulah sebabnya orang bijak tidak hanya memikirkan cara menghasilkan uang, tetapi juga memikirkan cara menjaga nilai dari apa yang mereka miliki. Pada akhirnya, semoga kita tidak pernah mengalami krisis besar yang membuat uang kehilangan daya belinya secara drastis. Semoga sistem tetap berjalan baik, semoga ekonomi tetap stabil, semoga rantai pasokan tetap aman, tetapi berharap yang terbaik tidak berarti mengabaikan kemungkinan terburuk. Persiapan bukan tanda pesimisme, persiapan adalah bentuk tanggung jawab. Dan semakin siap seseorang menghadapi ketidakpastian, semakin tenang ia menjalani hidupnya. Kalau ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan ini, itu adalah kesadaran bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal berapa banyak angka yang tersimpan di rekening, tetapi juga seberapa kuat kemampuan kita menjaga diri, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi ketika keadaan berubah. Tetap tenang, tetap rasional, jangan mudah terjebak ketakutan, tetapi jangan juga terlena oleh rasa aman yang berlebihan. Karena masa depan selalu memberi kejutan kepada mereka yang merasa semuanya akan baik-baik saja selamanya. Jika kalian merasa narasi seperti ini bermanfaat dan membuka sudut pandang baru, dukung channel ini dengan menekan tombol like, membagikannya kepada orang lain, dan subscribe agar kita bisa terus belajar memahami dunia yang berubah semakin cepat, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan pengetahuan, kesiapan, dan pikiran yang tetap jernih.